Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya sampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Reki Dalton, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten 4 Lawang dengan pengajar praktik Ibu Nurmala dan fasilitator Bapak Gomar. Berikut adalah penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SD Negeri 10 Sikap Dalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, guru-guru SDN 10 Sikap Dalam Kabupaten 4 Lawang. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama. Hari ini saya akan menyebarkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita mulai pemaparan hari ini, ada baiknya kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja ya. Hari ini tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi di sini maksudnya kita membuat budaya positif di sekolah. Seperti yang kita ketahui, kalau budaya itu kan berarti kan sesuatu yang biasa dilakukan. Misal budaya bersalaman setiap masuk sekolah. Nah, jika itu sudah dijadikan budaya, maka siswa itu akan dari dirinya sendiri untuk melakukan bersalaman dengan guru setiap masuk sekolah. Dan budaya yang seperti apa yang kita inginkan? Yaitu budaya yang nilainya positif. Poin-poinnya ini tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 ya. Untuk menerapkan budaya positif itu terdapat dari nilai-nilai yang seperti ini, konsep intinya. Selanjutnya, pembelajaran dan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ayo coba, di sini kan kita sudah tahu bahwa profil pelajar Pancasila ada beberapa dimensi. Kita bisa lihat dari gambar ini. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di sini juga ada kata pembelajaran berdiferensiasi, berarti pembelajaran yang berbeda, di mana sebelumnya paradigma kita bahwa pembelajaran itu asalnya dari guru. Ya, bahwa guru itu adalah posisinya sebagai pemberi ilmu dan menuntut siswa untuk bisa. Nah, sekarang tidak lagi. Di paradigma pembelajaran yang baru, kita hanya bertugas menuntun sesuai kodrat anak, karena setiap anak itu unik, mempunyai kemampuan dan potensinya masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi juga memberikan kita bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Berarti pembelajaran itu harus sesuai dengan keinginan murid. Murid ingin pembelajaran yang seperti apa,
yang sudah dia tangkap seperti apa, itu kita akan berdiskusi dengan siswa terkait hal tersebut. Berarti tidak kita yang hanya menentukan untuk pembelajaran seperti hanya ceramah, metode ceramah, dan kita hanya mengajar di depan kelas. Tidak seperti itu lagi. Murid bisa juga memberikan pendapatnya apabila ingin belajar seperti apa di kelas bersama para guru, bersama gurunya. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ya. Kita ibaratkan seperti kita memegang sebuah benda yang berharga di tangan kita. Nah, ada orang yang ingin mencoba untuk mengambil barang berharga tadi di tangan kita. Bisa dia dengan cara memuji-muji, bisa untuk membujuk, bisa juga dia ingin dengan cara menghina atau seperti apapun, mengancam seperti apapun. Sekarang coba saya ingin tanyakan dengan Bapak Ibu guru, kira-kira yang di tangan berharga tadi, misalnya dia memberikan barang berharga yang di tangan tadi ataupun tidak memberikan, itu siapa yang mempunyai hak? Boleh dihidupkan mic-nya? Siswa itu. Hah? Siswa yang berhak. Siswa yang berhak. Misal ini ya, kita guru dan ada siswa di depan kita. Siswa itu tadi memegang HP dia. Nah, ketika kita ingin meminta HP tadi, ada dua hasil yang akan didapatkan kan, antara siswa tersebut memberikan, antara siswa tersebut tidak memberikan. Benar ya? Nah, sekarang yang mempunyai kontrol siswa tadi memberikan atau tidak, siapa itu tadi? Siswa atau gurunya? Guru kalau HP. Hah? Itu yang aktif itu. Gurunya atau siswanya? Kalau HP Siswanya. guru yang kontrol. Baik, Kan ada guru yang itu guru, di ada yang bawah siswa kontrol ya, guru. Bapak Ibu ya. Ada yang guru, ada yang siswa. Jadi seperti ini. Kita baca dulu yang di gambar ini. Ilusi guru mengontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bentar ya, Bapak Ibu. Cek. Jadi siapa yang mempunyai posisi kendali untuk hal tersebut? Yaitu Guru. siswanya. Guru. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena siswanya mengizinkan dirinya untuk HP-nya diberikan kepada guru. Adapun siswa tidak memberikan HP-nya kepada guru, itu adalah keinginan dia sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita ya Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Jadi ketika siswa ada yang nurut sama kita sebagai guru, itu bukan gara-gara kita yang menyuruh, tetapi siswa tersebut yang memberikan izin kepada dirinya agar mau dikontrol oleh guru. Misal, siswa, siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Kan ada beberapa siswa yang menunjuk tangan dan ada yang tidak menunjuk tangan. Berarti ada siswa yang mengizinkan dirinya untuk diperintah oleh guru, ada juga yang tidak. Berarti yang mempunyai kontrol yang penuh terhadap diri sendiri adalah diri kita sendiri. Jika ada orang lain yang mengikuti keinginan orang lain, itu karena dirinya mengizinkannya untuk dikontrol orang lain. Ngerti ya Bapak Ibu? Jelas ya? Insyaallah. Lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Apa maksudnya? Di sini stimulus respon adalah respon yang kita berikan kepada orang lain, dan teori kontrol ini adalah
apa yang akan dia lakukan terhadap stimulus respon ini. Misal di sini ada orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti orang lain itu hanya bisa mengontrol diri kita kalau kita mengizinkan orang lain tersebut mengontrol diri kita sendiri. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun siswa, bukan menuntut. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Untuk nilai kebajikan institusi organisasi adalah di sini terbagi 3. Kalau profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. IBO Primary Years Program FIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan terakhir keterampilan hidup. Dapat dipercaya lurus hati pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Inilah yang ingin kita rubah di sekolah Bapak Ibu. Nilai kebajikan ini yang akan kita terapkan, yang ingin kita terapkan di sekolah, yang mengubah paradigma lama sekolah menjadi paradigma baru melalui nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Coba Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau misalnya ada kebutuhan dasar manusia tidak tercukupi, apa yang terjadi kepada diri kita? Maka mati. Oke, kita lanjutkan dulu supaya bisa menjawabnya ya. Jadi berdasarkan yang saya pelajari, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Saya berpikir tidak maksimal. Ada 5 ya. Ini yang pertama, bertahan hidup, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperlakukan baik, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, 5 kebutuhan manusia, dasar manusia ini haruslah terpenuhi pada setiap individu. Bayangkan, diibaratkan siswa, jika salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, apa yang terjadi kepada siswa kita? Itu kan Ayo Bapak Ibu, kalau misalnya ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak ada dalam diri peserta didik kita, murid kita, apa yang terjadi kepada peserta didik kita? Kira-kira. ini apa namanya, belajarnya tidak maksimal. Saya berpikir ya, kurang sehat. Belajarnya tidak maksimal ya. Kenapa? Karena dia belum menemukan kebutuhan dasar manusianya saja belum tercukupi. Ya, jadi boro-boro dia mau belajar kalau 5 kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Dan inilah harus dipenuhi oleh
siswa kita terlebih dahulu sebelum dia mendapatkan pelajaran. Harus kita ketahui dulu apakah 5 kebutuhan dasar manusia ini sudah tercukupi pada anak kita. Selanjutnya, di sini ada motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3. Ya, ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang di luar tadi ada 2, untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan. Kalau yang dari menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira kalau ini diibaratkan peserta didik kita, siswa kita, yang mana yang paling bagus ini? Motivasi perilaku manusia ini. Ayo Bapak Ibu. Kalau diibaratkan peserta didik kita, yang mana yang paling bagus di antara motivasi ini? Apa Bu? Siapa lagi? Ayo, fokus. Bapak Ibu, tadi saya bertanya, di antara 3 motivasi manusia ini, yang mana paling bagus? Tadi dia ada tadi. Ini di gambar nih, lihat. Ada 3 ini. 1, 2, Mana? 3. Tampilkan. Nih, kedua nanti. Belum. Lihat enggak gambarnya? Tidak, belum tampak. Oh ini nih. Ini kan. Mantap kan? Tidak ada. Nah, ada. Nah, ulangi lagi ya. Jadi motivasi perilaku manusia itu secara umum ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira yang paling bagus yang mana? Yang ketiga. Ya, bagus Ibu Fatmi. Jadi yang ketiga ya. Kenapa yang ketiga? Karena yang ketiga ini kita baca. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti datangnya dari diri sendiri, tidak dari orang lain. Dia menjadi orang yang baik berdasarkan pemikiran dia sendiri, keinginan dia sendiri. Nah, inilah yang kita butuhkan untuk mendidik anak seperti ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Tidak lagi seperti ini, untuk menghindari ketidaknyamanan ya atau hukuman. Misal siswa ke sekolah tepat waktu karena dia takut akan ketidaknyamanan atau hukuman. Tidak lagi seperti itu. Harusnya siswa tersebut mempunyai motivasi diri sendiri untuk melakukan keinginan itu. Bukan karena ada hukuman seperti itu. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal kita di kelas, ayo anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan ini? Pak Reki akan kasih kalian ini makanan misalnya, atau kasih hadiah oleh Pak penghargaan. Maka apa yang akan terjadi? Jika misalnya kita tidak menggunakan penghargaan atau imbalan, maka siswa tersebut akan manja, akan menuntut terus untuk adanya hadiah dalam pembelajaran. Jadi seperti ini juga kurang efektif. Makanya harus ada motivasi perilaku manusia yang poin ketiga kepada anak didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Lanjut ya. Nah, di sini di dalam sekolah pasti kita mengenal yang namanya hukuman. Kalau konsekuensi sama restitusi jarang ya Bapak Ibu. Sekarang saya jelaskan dulu yang hukuman. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba.
murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu kalau ciri-ciri yang hukuman. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi begini Bapak Ibu, saya ibaratkan ketika ada siswa melakukan kesalahan, ya, ketika siswa sedang melakukan kesalahan, di antara ketiga ini, dari hukuman, konsekuensi, atau restitusi, mana yang paling bagus untuk kita sebagai guru kita lakukan? Apakah hukuman, konsekuensi, apakah restitusi? Restitusi. Restitusi Yang ketiga. ya. Restitusi. Oke, kita lanjutkan dulu ke slide selanjutnya untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di ini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ayo, kira-kira dipikirkan lagi ke pribadi masing-masing. Kita ini sebagai guru berada di posisi kontrol mana ini kayaknya? Yang mana ini? Pemantau mungkin Pak Reki. Pemantau, ya. Yang mana lagi kira-kira? Ada yang sebagai teman? Teman. Teman juga bisa semuanya. Ya, kita lanjut dulu ya. Jadi ada 5 posisi kontrol, kita ingeti dulu. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering kita temui ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita sebagai penghukum, maka kita biasanya akan membuat hukuman kepada siswa. Contoh, hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira bagus nggak ini? Enggak. Yang bagus ya. Karena kenapa? Karena menghukum tidak ada nilai positifnya, hormat kepada bendera selama 1 jam. Kalau misalnya siswa itu tidak kuat, maka siswa tersebut akan pingsan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Terkait siswa yang tidak pakai atribut tadi ya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu akan membuat siswa merasa bersalah. Selanjutnya, sebagai teman, kalau kita sebagai teman, apa yang kita bicarakan dengan murid tadi? Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini memposisikan diri kita sebagai teman. Selanjutnya, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu kalau pemantau ya. Agak mirip-mirip dengan hukuman. Yang terakhir, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Yang manajer ini. Nah, jadi setelah penjelasan tadi, kira-kira yang paling bagus yang mana ini Bapak Ibu? Di antara 5 posisi kontrol. Teman. Kalau Mana? Pak Herdi? Pak Herdi yang mana tadi kata Pak Herdi? Teman. Yang manajer ya. Kenapa yang manajer? Yang manajer ini kita membuat siswa motivasi siswa dari diri sendiri ya Bapak Ibu. Tidak seperti keempat lainnya. Kalau posisi kita sebagai manajer, kita akan mengajak siswa itu menemukan solusinya sendiri, meyakinkan siswa itu menghargai dirinya sendiri supaya menjadi lebih baik. Tidak seperti yang lain. Jika penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau itu tidak lebih baik daripada manajer. Karena kenapa? Di manajer kita ingin menumbuhkan yang motivasi perilaku yang nomor 3 ini untuk
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya Bapak Ibu. Berarti yang mana yang sesuai manajer tadi yang paling bagus kalau terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Benar kata Pak Heri tadi, yang restitusi ya, karena kita akan ingin siswa tersebut menemukan solusinya sendiri agar siswa tersebut tadi menjadi pribadi yang lebih baik dari dalam, tidak berdasarkan oleh. Kalau hukuman, siswa tersebut hanya akan mendapatkan rasa sakit hati, beban psikis dan beban fisik ya. Seperti kalau misalnya disuruh hormat tadi berjam-jam, maka akan terjadi fisiknya yang tidak kuat. Konsekuensi ini lebih baik daripada hukuman, tetapi konsekuensi ini datangnya dari guru. Misal siswa menjatuhkan pot bunga yang ada di atas meja dan tumpah. Nah, kalau dia konsekuensi, maka kita sebagai guru biasanya kita akan menyuruh, ayo siswa tersebut lapi itu tadi yang nyampak tadi, yang jatuh tadi, itu yang konsekuensi. Tetapi di restitusi kita akan menanyakan kepada siswa bagaimana cara mereka untuk memperbaiki masalahnya. Jadi siswa itu akan berpikir untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri yang berasal dari dirinya sendiri, tidak dikontrol oleh orang lain. Itu yang kita inginkan ya Bapak Ibu. Iya. Lima posisi kontrol guru. Selanjutnya, berdasarkan 5 posisi kontrol guru tadi, kan ada 5 ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kewajiban latihan. Kalau posisi kontrol guru yang ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol guru yang mana? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, masuk ke mana ini? Posisi kontrol guru yang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pemantau Pak Reki. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Karena apa? Ada ucapan dari kita. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti diri kita kecewa, supaya siswa tadi, salah nian aku dengan Pak Guru, dengan itu guru. Gara-gara aku kecewa. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Kalau yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira yang mana itu? Kira-kira yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ini. Membuat merasa bersalah. Ayo, ada lagi pembuat merasa bersalah. Karena bisa ya, jadi siswa merasa bersalah juga karena kalimat ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Benar juga. Ini bisa juga sebagai pemantau ya Bapak Ibu, selain pembuat merasa bersalah. Karena kenapa? Kita bertanya dulu, kamu tidak pernah melakukannya yang dengan benar. Berarti kita sudah menjudge siswa tadi. Setiap perilakunya tidak ada yang benar di mata kita. Ini efeknya akan membuat siswa tadi merasa selalu bersalah, selalu tidak ada benar di dirinya di mata guru. Nah, kalau yang ini apa ini Bu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa? Nah, ya. Yang ini sudah jelas kita sepakati ya. Berarti kita menanyakan ke siswa tersebut terkait pemecahan masalah berdasarkan dirinya sendiri, tidak dari orang lain. Nanti akan ada inisiatif dari siswa. Bagaimana aku harus menyelesaikan masalah ini? Berarti ada dari dalam motivasi diri sendiri, tidak dari orang lain. Inilah yang kita harapkan untuk menjadi manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ya, ini sebagai apa ini Bapak Ibu? Ayo.
sebagai teman ya, berarti kita memposisikan diri kita sama seperti siswa sebagai teman. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Antara Pemantau. hukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Pemantau. Nih, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bisa pemantau, bisa juga penghukum ya Bapak Ibu. Kalau sebagai penghukum kita menempatkan diri bahwa kita akan mengancam siswa tadi tidak mendapat nilai. Kalau pemantau kita akan juga seperti menyalahkan siswa tersebut. Kalau dia tidak mengerjakan maka dia tidak akan mendapat nilai. Padahal yang kita inginkan adalah motivasi dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, untuk menumbuhkan motivasi dalam diri sendiri tadi, kita akan melakukan apa ini namanya Bu? Bapak, keyakinan ke kelas. Berbeda dengan peraturan ya Bapak Ibu, beda dengan peraturan. Keyakinan kelas ini akan kita buat sehalus mungkin kalimatnya, menggunakan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah diterangkan di slide sebelumnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Ini tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Baik, kita akan lihat alasannya ya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kita melibatkan ke siswa. Jadi kita tidak membuat itu sendiri, tidak seperti peraturan mengekang. Misalnya tidak boleh ribut di kelas. Itu adalah argumen dari kita sendiri sebagai guru, bukan dari siswa tersebut. Alangkah lebih baiknya kita mengajak siswa kita berdiskusi membuat keyakinan kelas. Misalnya tidak ribut di kelas, maka akan diubah menjadi saling menghargai dan menghormati warga, saling menghargai dan menghormati. Berarti umum, yang siswa menghormati guru, yang guru menghormati siswa. Akan ada timbal balik. Hanya satu sisi saja yang diberatkan, tetapi semuanya akan menimbulkan rasa motivasi dari diri sendiri, bukan seperti peraturan yang hanya mengikat. Ya. Selanjutnya, nah untuk membuat keyakinan kelas tadi, di samping itu kita akan menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang seperti tadi, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, membuat restitusi itu adalah dengan menyelenggarakan segitiga restitusi. Tahapannya yaitu, apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Urutannya, dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tahapannya, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita bisa menggunakan kalimat seperti ini saat menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat ini yang nilainya positif. Tidak seperti penghukum. Kenapa kau seperti ini? Kenapa kamu seperti ini? Memang kebiasaan ya kamu seperti ini terus. Tidak lagi menggunakan kalimat-kalimat seperti penghukum tersebut. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, kita menanyakan dengan siswa tersebut seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misal ada siswa yang dicontek, ya. Jadi siswa tersebut kesal. Jadi dia tadi marah-marah dengan temannya tadi, tetapi tidak sampai memukul. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya Apa ya nyelung apa tadi konten kena hukum tadi tugas tuh pernah lah. Selanjutnya, berdasarkan prinsip teori kontrol, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita akan mengajak siswa tadi menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Misalnya saling menghormati apa yang dia tidak kerjakan dari keyakinan kelas tadi. Jadi di sini akan memunculkan motivasi dari diri sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran menurut kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah tahapan untuk membuat segitiga restitusi tadi. Mungkin saya akan share contohnya kemarin dibuat di kelas 5 ya Bapak Ibu. Bentar. Sama Pak Dayat. Kalau Pak Dayat bersama Pak Dayat. Oh, dia maghrib. Oh, ada. Dia lagi ini kan. Tahu. Kelihatan gambarnya Pak Ibu? Nah, ada. Kelihatan ya? Reki apa dulu tinggal. Saya unmute dulu ya, seluruhnya ya. Saya mute Galo dulu supaya kedengeran apa percakapan ini. Atau coba tak setel dulu. Kedengeran enggak? Ada suaranya enggak? Belum ada. Ada enggak? Ada suaranya Pak Ibu? Belum. Enggak kedengeran ya? Tidak. Belum. Pasti belum kedengaran. Coba di ini dulu ya, dimatikan dulu seluruh suaranya ya. Kayak Gangguan ya? Saling menghormati dan menghargai. Nah, seperti itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita menanyakan kepada siswa kita terkait permasalahannya di kelas. Itu tadi kan berdasarkan contoh siswa tadi kan si Dio ini merasa terganggu karena tugas yang dia buat sering disontek temannya. Jadi dia marah-marah dengan temannya. Nah, sebagai guru
kita memberikan keyakinan kelas kepada si Deo ini tadi untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan pemikiran dia tadi. Jadi kita beri dulu pemahaman, misalnya dari seperti ini tadi, validasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu, dari sini, dari menstabilkan identitas, kita tanya dulu apakah memang si anak tersebut bertengkar, apakah dia tadi di sini misalnya kita menggunakan kalimat tidak ada manusia yang sempurna, berarti setiap orang mempunyai kesalahan, tidak lepas dari dosa, seperti itu. Selanjutnya di validasi tindakan, kita juga bisa memberikan kalimat-kalimat seperti ini kepada Deo tadi. Misalnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, kenapa? Siswa tersebut kan sudah susah-susah membuat tugas dan dicontek oleh temannya. Sebenarnya sudah bagus si Deo ini tadi, karena dia bangga dengan apa yang dia buat untuk mempertahankan sesuatu yang penting bagi dia. Nah, pada tahap keyakinan kelas, disinilah tujuan kita untuk memotivasi si Deo tadi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang kamu ideal? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti yang di video tadi, si Deo merasa bersalah karena tidak saling menghargai temannya, walaupun yang temannya juga bersalah. Di sini kita aja apa yang ingin Deo lakukan terhadap temannya tadi. Deo tadi bilang tidak akan melakukannya lagi karena penting untuk saling menghormati, dan dari dia sendiri ingin meminta maaf. Jadi bukan kita yang mengontrol siswa tadi, tetapi siswa itu memunculkan motivasi dari dirinya sendiri, ya Bapak Ibu. Dan terakhir di sini penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Di sini ada kata menuntun ya Bapak Ibu, tidak lagi menuntut, kita hanya menuntun ya. Berbeda antara menuntut dan menuntun. Jadi seperti itu saja Bapak Ibu guru tentang penerapan disiplin positif ya. Coba sekarang apakah masih ada yang ingin bertanya terkait motivasi diri sendiri tadi, atau posisi kontrol sebagai guru, atau segitiga restitusi, atau keyakinan kelas yang masih belum Ibu Bapak pahami atau yang masih kurang jelas? Boleh hidupkan mic yang ingin bertanya. Ayo KJ. Apa siapa? Hidupkan dulu mic-nya yuk. Mic-nya belum hidup, ayo Kar. Ayo. Minta penjelasan lebih dalam lagi tentang keyakinan kelas, Ki. Oh ya, keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan pendapat antara kita sebagai guru dan siswa, dan berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu harus taati karena takut karena dihukum ya, atau misalnya takut karena penghargaan atau ingin mengharapkan imbalan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kita ingin memunculkan dari diri kita sendiri, dari warga di kelas itu, untuk memunculkan nilai sesuai dengan kesepakatan bersama tadi. Ini contohnya. Ya.
Kelihatan YouTube-nya Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan. Kelas Dayat. Keyakinan kelas tadi ya. Dengar suaranya Bapak Ibu? Ya, kedengaran. Kita langsung ke pembuatan keyakinan kelas ya. Taruhlah. Nih Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di keyakinan kelas itu kita mengajak siswa bisa menggunakan stiker kayak tadi, kita tempel bersama-sama. Apa sih yang diinginkan oleh siswa kita di kelas? Yang bagaimana pembelajaran yang diinginkan dia di kelas? Jadi ada pendapat juga dari siswa untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan mereka, yang berpihak pada murid ya. Jadi tidak hanya kita yang menentukan pembelajaran seperti apa, peraturan seperti apa, tidak seperti itu. Keyakinan kelas itu disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi misalnya tadi tidak boleh ribut, itu kan peraturan. Nah, kita ubah menjadi saling menghormati di dalam kelas atau saling menghargai antar sesama di kelas. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Coba sekarang saya yang bertanya ya Bapak Ibu terkait ini tadi. Ya, siap. Di antara motivasi diri sendiri tadi, yang bagusnya takut karena dihukum, ingin penghargaan, apa dari diri sendiri? Dari diri sendiri. Diri sendiri. Dari diri sendiri. Itu utamanya ya, kita ingin memunculkan motivasi diri sendiri dari siswa kita. Terkait posisi kontrol guru, kira-kira yang mana tadi paling bagus? 5 posisi Manajer. Orang guru. Yang manajer ya Bapak Ibu. Jadi yang manajer itu bagaimana cara kita untuk memunculkan dari dirinya sendiri ya, terkait kalau misalnya siswa itu berbuat salah ataupun dia melakukan kesalahan. Jadi kalau di manajer kita akan memunculkan keinginan dari dirinya sendiri untuk menjadi baik. Nah, terkait hukuman, konsekuensi, restitusi tadi yang mana Bapak Ibu yang paling bagus? Restitusi. Benar Pak Heri, yang restitusi ya. Penerapan restitusi ini sesuai yang kita tonton video tadi, berdasarkan caranya melalui 3 tahap. Itu segitiga restitusi. Jadi tidak langsung kita menerapkan restitusi yang bagaimana. Nah, fungsi restitusi itu kan memunculkan dari diri sendiri, berbeda dari hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman langsung menjudge siswanya, akan ada rasa sakit dari psikis maupun fisik. Kalau yang konsekuensi, memang siswa tadi lebih positif, tapi penyelesaian solusinya dari diri kita. Seperti tadi, kalau dia menjatuhkan pot, kita suruh siswa tadi membersihkannya, bukan dari diri dia sendiri. Tapi kalau yang restitusi, kita akan menggali untuk siswa tersebut untuk menyelesaikan masalah sendiri. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya, terkait pengimbasan dari disiplin positif ini. Semoga kita ke depannya menjadi guru
yang bisa menuntun siswa menjadi sesuai kodratnya, baik kodrat zaman maupun kodrat alamnya ya. Jadi kita berharap pendidikan di Indonesia semakin maju ke depannya dan kita bisa menciptakan anak-anak yang berkarakter, berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu pemaparan saya hari ini. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu. Kembangkan kepala tempatmu tugas. Ya, terima kasih Bu Kepala. Siap Bu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Kelas, seperti yang udah Pak bicara kemarin bahwa keyakinan kelas ini hal-hal apa baik yang jadi kesepakatan kita waktu belajar ya, seperti misalnya tadi ada kata Deo dalam menghargai sama teman. Nah, kalian buatnya di kertas kamu ini yuk berkreasi lah, boleh satu, boleh dua, boleh tiga ya, boleh warnanya Pak aku mau biru, boleh yang merah boleh ya, seperti itu. Nah ini Pak lagi lah yang kita buat nanti. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru SD Negeri 10 Sikap Dalam dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2023 secara daring atau online. Terdapat 11 guru yang menyaksikan kegiatan ini. Pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 5 saya lakukan pada tanggal 17 Oktober 2023. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SD Negeri 10 Sikap Dalam Kabupaten Parlawang. Adapun rencana perbaikan, saya ingin selalu melakukan evaluasi secara berkala
terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Akhir kata, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.